Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa dan mahasiswi Fikom Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia. Apa kabar hari ini? Saya doakan semakin hari semakin pulih, semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin bangkit, dan semakin hari semakin kuat. Yeay. Bertemu lagi dengan saya Asri Dwi Andriani pada mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi yang pada kesempatan kali ini disajikan secara online asinkronus melalui video pembelajaran di YouTube channel saya Asri Dwi Andriani. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya. Nah, saat ini teman-teman, sekarang saya udah ada di kampus sih. Kelihatan dong ini bendera fakultas tercinta, bendera Fikom yang warna pink. Saya udah ada di kampus. Teman-teman ada di mana? Ada di rumah saudara atau keluarga, atau masih ada di posko pengungsian? Dimanapun teman-teman berada, saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi teman-teman dengan sebaik-baiknya perlindungan ya. Semoga semakin hari semakin kondusif. Ya, review lagi 2 pertemuan kita yang kemarin. Kita udah ngebahas tentang komunikasi verbal. Bagaimana sih cara mengoptimalisasi penyampaian pesan kita selaku komunikator atau penyampai pesan kita dengan komunikasi verbal. Masih ingat kan? Reach, respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Nah, sementara itu, tapi ternyata aktivitas komunikasi verbal aja gitu ya, kata-kata yang kita lontarkan ternyata hanya mempengaruhi lawan bicara kita 35% aja. Sisanya 65% akan kita dapatkan gitu ya untuk mempengaruhi orang lain melalui komunikasi nonverbal yang kita lakukan gitu ya. Kemarin kita udah belajar soal facial expression atau ekspresi wajah gitu ya, gesture, posture, personal appearance, termasuk vocalic, intonasi, artikulasi, dan jeda. Nah, di video kali ini kita bakalan bertukar peran nih. Kita nggak akan memposisikan diri kita sebagai komunikator atau penyampai pesan, tapi kita bakalan memposisikan kita sebagai komunikan, atau penerima pesan. Teman-teman masih ingat kan pengertian komunikasi dari Harold Laswell bahwa communication is who say what in which channel to whom with what effect gitu ya. Jadi setidaknya ada 5 komponen utama komunikasi. Masih ingat nggak? Yang pertama adalah penyampai pesan atau komunikator. Yang kedua adalah penerima pesan, komunikan, yang akan kita pelajari hari ini. Yang ketiga adalah pesan itu sendiri. Yang keempat adalah channel atau saluran, dan yang kelima adalah feedback. Nah, jadi sub pokok bahasan pada mata kuliah kali ini adalah keterampilan menyimak gitu ya, atau mendengarkan, di mana kita akan memposisikan diri sebagai seorang komunikan. Tapi sebelum itu gitu ya, saya pengen cerita dulu soal Goleman, teman-teman. Goleman tuh adalah seseorang gitu ya, seorang keren gitu ya, seorang yang hebat gitu ya. Dia tuh adalah penulis buku Emotional Intelligence atau EQ gitu ya. Nah, jadi sebetulnya teman-teman ya, kecerdasan yang kita miliki di dalam tubuh dan diri ini bukan cuma IQ aja atau intelijen aja. Intelijen hanya the part of gitu ya, hanya satu di antara banyak kecerdasan yang kita miliki gitu ya. Sekarang ini kita kenalnya kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Jadi bagi teman-teman yang IP-nya rendah gitu ya, bukan rendah ya, belum optimal gitu ya, yang nilai indeks prestasinya belum optimal, tapi teman-teman banyak banget sohibnya, bestinya, nah itu termasuk kecerdasan teman-teman. Itu adalah kecerdasan sosial. Bagi teman-teman yang suka musik gitu ya, berprestasi di bidang musik, nah itu juga termasuk kecerdasan. Kecerdasan musikal, ada juga kecerdasan spasial, dan kayak misalkan Rehan gitu ya, nggak mau diem, Rehan, halo Rehan, yang nggak mau diem, yang gerak terus, itu juga termasuk kecerdasan kinesik gitu ya, kinestetik gitu ya, kalau dioptimalkan dengan baik. Nah, si Goleman ini ngomongin berdasarkan riset yang dia lakukan gitu ya, ternyata teman-teman IQ itu hanya menyumbang 20% untuk kesuksesan seseorang di masa depan. Nah, jadi sebetulnya sisanya apa? Menurut Goleman tuh sisanya adalah EQ atau kecerdasan emosional gitu ya. Nah, jadi yang kita kejar mati-matian selama ini, IPK selama ini gitu ya, hanya menyumbang 20%
terhadap kesuksesan kita di masa depan, versinya Goldman. Nah ini juga hal ini diperkuat juga sama risetnya Employment Research Institute pada tahun 2005 yang ngomongin bahwa ternyata hard skill atau keterampilan teknis gitu ya hanya menyumbangkan 18% saja gitu ya untuk kesuksesan seseorang gitu ya. 82%-nya disumbangkan oleh soft skill. Contohnya gini, kalau misalnya kita punya teman di teknik nih ya, dia jago banget programmer gitu ya. Nah ternyata si jago programmer ini keterampilan teknis penguasaan dia terhadap programmer, penguasaan dia terhadap teori-teori akuntansi, atau misalkan kita bisa ngoperasiin kamera, DSLR atau videografi. Nah, itu hanya nyumbangin 18% aja kesuksesan dalam kehidupan kita, teman-teman ya. Berdasarkan Employment Research Institute pada tahun 2005 gitu. Sisanya 82% apaan gitu ya. Nah, ternyata sisanya adalah soft skill. Nah, apalagi nih soft skill gitu ya. Soft skill itu adalah keterampilan yang ada di dalam, melekat di dalam diri kita gitu ya. Contohnya apa? Nah ini ada riset lagi teman-teman gitu ya. Jadi ada seorang peneliti, dia keliling dunia, dia ngumpulin 500 orang leader, pemimpin CEO yang paling sukses di dunia. Terus dia nanya gitu ya, kira-kira apa sih rahasia di balik kepemimpinan yang sukses ini gitu ya. Nah akhirnya dia ada dalam satu kesimpulan yang disebut 10 common traits of the best business leader. Jadi ada 10 kebiasaan para CEO dan pemimpin dunia yang sukses gitu ya, yang bisa kita tiru gitu ya. Apa aja 10 hal tersebut? Yang pertama adalah ternyata passion, teman-teman ya. Passion itu apa sih? Passion itu adalah gairah gitu ya, atau minat kita dalam suatu hal gitu ya. Jadi kalau menurut dia beda banget nih antara seseorang yang mengerjakan sesuatunya dengan cinta, love, gini ya. Kalau anak saya nih Aisyah suka gini, bunda gini love. Ada juga yang sama transaksional, profesional gitu ya. Jadi kan kalau ada profesional, ada amatir gitu ya. Kalau profesional itu kan dia emang bekerja secara profesional untuk dibayar. Nah kan ada transaksi jual beli, lo bayar gue kerjain gitu ya. Nah tapi ada juga amatir, berasal dari kata amatir dalam bahasa Prancis yang artinya cinta. Jadi seseorang tuh ngerjainnya sepenuh hati dan dengan cinta, pasti hasilnya beda teman-teman. Karena si passion ini bakalan panjang umurnya gitu ya. Maksudnya bakalan jadi bara api yang tetap menyala dimanapun dia berada gitu ya. Kalau kita udah senang sama sesuatu gitu ya, mau misalkan ada halangan, rintangan gitu ya, walau badai menghadang tahu nggak lagu ada band misalnya walaupun badai menghadang, ada rintangan, dia tetap senang sama passionnya gitu ya. Ciri-cirinya kita ada di jalur track passion kita atau enggak adalah dalam psikologis tuh ada kondisi dimana disebutnya flow, teman-teman. Adalah kondisi dimana kita tuh ngerasa terhanyut gitu ya, ngerasa enak banget, terhanyut sampai lupa lingkungan sekitar, sampai lupa kebutuhan dasar, lupa makan, lupa minum, lupa pup, lupa buang air kecil, sampai lupa tidur. Teman-teman pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Dan rasanya tuh enak banget gitu, dan kita tuh ngerasa bergairah gitu ya, bikin hidup lebih hidup. Iklan apa ya? Iklan rokok dulu gitu ya, bikin hidup lebih hidup. Nah itu adalah ciri-ciri kalau teman-teman udah ada di dalam passion teman-teman. Makanya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat tuh bilang kalau misalkan pekerjaan yang baik adalah hobi yang dibayar. Nah contohnya kayak gitu. Jadi orang tuh bakalan sukses kalau dia ngejalanin passionnya dia. Katanya itu syarat yang pertama, bukan syarat ya, kebiasaan orang sukses yang pertama. Jadi mulai dari sekarang carilah apa passion kamu gitu ya. Dan yang kedua, rahasia yang kedua adalah intelligent and clarity of thinking, atau kecerdasan dan kejernihan dalam berpikir gitu ya. Nggak emosional gitu ya, nggak gurung gusuh gitu. Gurung gusuh itu apa ya? Seradak seruduk gitu ya, yang calm down gitu ya, melihat segala sesuatunya netral, jernih dan lain sebagainya. Nah yang ketiga, nah ini yang bakalan kita bahas adalah great communication skill, atau keterampilan komunikasi yang baik. Nah ternyata teman-teman, komunikasi ini adalah pilar ketiga
yang jadi rahasia para CEO sukses dan pemimpin dunia yang paling sukses gitu ya dalam mencapai kesuksesan dalam kehidupannya gitu ya. Great communication skill gitu ya, bukan IPK ternyata teman-teman gitu ya, tapi keterampilan komunikasi peringkat ketiga gitu ya, peringkat keempat, 5 dan seterusnya. Nanti saya bakalan share di WA group materinya gitu ya. Nah, kalau misalkan berkomunikasi, kita kan memiliki dua peran ya teman-teman. Kadang jadi komunikator, penyampai pesan, kadang juga jadi komunikan, penerima pesan. Nah, kalau 2 minggu yang lalu kita udah ngebahas tentang bagaimana cara menyampaikan pesan yang efektif sebagai komunikator. Nah, hari ini kita bakalan berperan sebagai komunikan dengan cara apa? Kunci utamanya adalah mendengarkan atau menyimak gitu ya. Jadi dalam mata kuliah kali ini kita akan mempelajari keterampilan menyimak Edun ya. Di Fakultas Ilmu Komunikasi tuh ngedengerin aja ada ilmunya teman-teman. Karena biar apa? Biar komunikasi kita tuh efektif gitu ya, tepat sasaran, efisien gitu ya, dan juga bisa mencapai dan juga bisa memiliki makna yang sama. Kemarin kita belajar soal commons gitu ya, komunikasi itu berasal dari commons dalam bahasa Yunani yang artinya sama. Jadi nggak miskomunikasi gitu ya, nggak salah paham, nggak salah makna, seperti itu. Ya, kita akan mulai dengan asal kata gitu ya. Beda loh teman-teman antara mendengar dan mendengarkan. Dalam bahasa Inggris mendengar itu disebut hearing gitu ya, sedangkan mendengarkan disebut listening gitu ya. Kalau iklan Prudential gitu ya, Prudential sampai dibikinin iklan loh teman-teman, always listening, always understanding katanya ya, kayak gitu ya. Prudential tuh salah satu asuransi ya, asuransi kesehatan, jiwa, pendidikan dan lain sebagainya. Sampai dibikinin jargon kayak gitu, saking pentingnya keterampilan untuk mendengarkan. Nah, apa bedanya sih antara mendengar dan mendengarkan? Beda teman-teman. Kalau mendengar itu hanya melibatkan aktivitas melibatkan aktivitas fisik aja, fisik kita gitu. Hanya mendengar aja gitu ya, hanya merupakan suatu proses fisiologis fisik aja. Pernah nggak sih dapat istilah kayak gini, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan? Nah, kayak gitu. Contohnya misalkan ketika teman-teman lagi ngerjain tugas sambil ngedengerin musik gitu, paham nggak sih? Si musiknya tuh ya udah didengerin aja gitu ya, didengar aja gitu. Kita tidak melibatkan hati dan pikiran kita untuk menyimak gitu ya, untuk memaknai gitu lagu tersebut, karena kita fokus pada pekerjaan kita. Nah, kalau dimarahin sama mama dinasehatin sama dekan, sama sayang, nah itu didengar atau didengarkan, hearing atau listening gitu ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, itu mendengar karena hanya melibatkan ini doang nih, ear, kuping kita doang. Nah, sedangkan mendengarkan atau menyimak adalah menyangkut penerimaan rangsangan. Jadi kita kalau menyimak itu adalah menghadirkan hati dan pikiran kita, jiwa kita untuk menyimak gitu ya, untuk menangkap makna gitu. Itu teh maksudnya apa sih? Jadi lebih konsentrasi, lebih fokus gitu teman-teman. Bahkan ya, De Vito pada tahun 2013 mengatakan bahwa kegiatan mendengarkan dapat diartikan sebagai suatu proses aktif dari penerima rangsangan, stimulus, dan pada telinga atau aural. Jadi pokoknya intinya mendengarkan itu menurutnya menuntut energi dan komitmen, terutama dalam komunikasi interpersonal. Jadi kalau misalkan kita face to face communication gitu ya, lagi ngobrol sama teman kita, nah nggak boleh mendengar, harus mendengarkan. Nggak boleh hearing, harus listening gitu ya. Jadi pernah nggak sih ada gitu ya teman kita yang curhat, terus kitanya sambil lihat handphone, iya terus didengerin. Nah itu enggak teman-teman, itu mendengar bukan mendengarkan. Nah ya, kurang lebih seperti itu ya untuk pengertiannya. Nah, untuk prosesnya sendiri teman-teman ya, tadi kita udah selesai sama mendengar. Jadi kalau mendengar itu ya udah menghadirkan proses fisiologis aja, menghadirkan telinga kita udah, tapi nggak kita maknai. Nah, sedangkan mendengarkan gitu ya, atau menyimak gitu ya, ada 3 proses yang kita lalui. Yang pertama adalah penginderaan, di mana ada suara gitu ya, stimulus dari orang lain gitu ya,
kata-kata dari orang lain kita terima gitu ya, sama indera pendengaran kita, at least-nya secara fisiologis telinga kan. Nah setelah itu kita melakukan pengolahan atau evaluasi. Nah kita memaknai gitu ya, orang tuh lagi ngomong apa sih gitu. Nah contohnya misalkan ketika teman-teman nyimak saya, nah ini juga pertanyaan, teman-teman mendengarkan atau nyimak nih, hearing atau listening nih, teman-teman nyerap nih, oh ternyata si Bu Asri teh atau si Yunda teh ngomongin tentang bla 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 bla. Nah itu ada di dalam pikiran kita diolah tuh apa sih simbol-simbol suara itu dan kita maknai. Nah tahap yang ketiga adalah memberikan respon. Nah responnya sendiri bisa macem-macem, bisa oh ya terus misalkan seperti itu. Ada yang lebih ekspresif lagi, misalkan anjir misalkan seperti itu, atau diem pun gitu ya, itu juga termasuk respon yang kita lakukan gitu ya sebagai penerima pesan atau komunikan gitu ya, karena penting banget gitu ya untuk memberikan respon yang tepat gitu ya. Jangan sampai gini teman-teman, untuk orang-orang yang ekstrovert gitu ya dengan kepribadian sanguinis gitu kan, biasanya sering ngomong nih gitu ya, seneng banget ngomong, ngobrol, bercerita, ngungkapin perasaan. Tapi hati-hati ketika teman-teman menempatkan diri teman-teman sebagai komunikan, jangan sampai ketika ada yang teman kalian curhat, teman-teman malah curhat balik gitu malah curhat balik dan mendominasi obrolan, itu nggak boleh ya. Nah ini yang selanjutnya, yang terakhir gitu ya. Nah ternyata ada tipe 4 mendengarkan gitu ya yang akan kita pelajari pada mata kuliah kali ini. Namanya mendengarkan secara aktif gitu ya. Ada 4. Yang pertama adalah mendengar secara partisipatif, yang kedua mendengar secara empati, yang ketiga mendengarkan tanpa menilai namun kritis, dan yang terakhir adalah mendengarkan secara mendalam. Kita kupas satu-satu keempat hal tersebut. Yang pertama adalah mendengarkan secara partisipatif. Mendengarkan secara partisipatif, hal yang harus kita persiapkan adalah persiapan fisik. Bukan fisik ya. Jadi inget Raihan, betapa sulit mendengarkan secara fisik. Nah, jadi artinya apa? Kita juga harus mempersiapkan fisik kita. Kan kita nggak akan bisa mendengarkan optimal kalau badan kita lagi sakit, misalkan lagi meriang, boro-boro suruh kasih solusi gitu ya. Aduh, buka mata aja udah pusing gitu ya. Nah jadi sebagai komunikan yang baik, kita harus mempersiapkan fisik kita secara baik gitu ya. Yang kedua adalah mental gitu ya. Mental tuh artinya apa? Kita harus ada dalam kondisi netral atau good mood lah gitu ya. Kalau kita lagi rungsing, aduh teman-teman, rungsing tuh apa ya? Kalau kita lagi bad mood, galau, aduh boro-boro pengen dengerin orang gitu ya, kita sendiri aja punya masalah yang banyak gitu ya. Jadi mentalnya juga harus baik, harus sehat. Dan selanjutnya adalah sikap tubuh gitu ya. Nah sikap tubuh, kalau misalkan kita lagi ngobrol sama orang, please gitu ya, hadapkan wajah kita ke orang tersebut, jangan sambil main handphone. Misalkan gini ya, kalian ada di sini nih lagi curhat sama saya, terus saya lihat handphone ya, terus didengerin kan nggak enak ya, nggak boleh kayak gitu. Simpan hal-hal yang bisa mendistraksi kalian gitu ya, lalu ceritakan berikan perhatian penuh pada orang yang sedang curhat sama kita gitu ya. Selanjutnya adalah posisi yang setara. Ini penting banget teman-teman, posisi yang setara gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kawannya kalian datang ke kosan, terus kalian lagi layeh-layeh di tempat tidur, teman kalian pengen curhat posisinya ada di lantai, kalian harus turun ke bawah, lalu posisinya setara. Kalau dia lagi tidur, teman-teman tidur. Kalau dia berdiri, teman-teman berdiri. Maksudnya curhatnya sambil berdiri gitu ya. Atau dia lagi duduk, ya setara gitu sambil duduk gitu. Nah itu penting banget, dan siap berbagi makna. Yang partisipatif tuh gini teman-teman, yang pertama jangan motong kalau dia lagi ngomong, tadi teh gimana gitu ya misalkan ya. Atau yang pertama jangan motong, yang kedua jangan mendominasi, yang ketiga ya partisipatif gitu ya. Kalaupun mau ngasih responnya yang mendukung gitu ya cerita teman kita. Ya terus oh gitu. Oke. Nah contohnya kayak gitu ya. Itu yang pertama adalah mendengarkan secara partisipatif. Yang kedua adalah mendengarkan secara empati. Nah jadi mendengarkan, kita sama-sama tahu ya kalau misalkan empati itu adalah keterampilan kita atau emosi kita yang bisa merasakan gitu ya perasaan orang lain
yang sedang curhat sama kita gitu ya, atau lawan bicara kita, seolah-olah kita pun merasakan hal yang sama. I can feel what you feel, nah misalkan kayak gitu ya. Nah, caranya adalah dengan cara melibatkan tidak hanya pikiran saja, melainkan juga menempatkan perasaan secara proporsional dalam komunikasi tersebut. Nah, di sini dituntut nih kepekaan gitu ya. Apalagi kalau misalkan curhatnya ya teman atau lawan bicara kita ini adalah sebagai seseorang yang tersakiti, seorang korban misalkan, entah itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kan kekerasan dalam rumah tangga nggak cuma suami istri aja, tapi orang tua ke anak gitu ya, baik secara fisik, mental maupun verbal nih, dia ngerasa terhina gitu ya oleh kata-kata yang dilontarkan, itu juga kekerasan teman-teman. Atau KDP, kekerasan dalam pacaran, atau misalkan bullying, perundungan gitu. Nah, yang diinginkan dari korban adalah kita standing of the victim. Maksudnya tuh kita tuh ada gitu ya di samping mereka gitu ya, dan kita ngebela mereka gitu ya. Iya, saya paham perasaan kamu. Nah, harus ada kata-kata kayak gitu. Harusnya mereka nggak kayak gitu ya, misalkan seperti itu. Walaupun nanti teman-teman bakalan ngasih nasihat dan lain sebagainya, tapi kita hadir dulu mengiyahkan perasaan mereka, biar mereka ngerasa di dunia ini mereka nggak hidup sendirian, ada orang yang care sama mereka. Nah, kita harus hadir seperti itu. Maksudnya, aku tuh peduli sama kamu, aku tuh sayang sama kamu, please ceritain keresahan yang kamu miliki ke aku, percaya sama aku, misalkan kayak gitu ya. Itu adalah mendengarkan secara empati. Yang ketiga adalah mendengarkan tanpa menilai maupun namun kritis. Nah, ini jadi tantangan nih. Jadi tipe yang ketiga adalah mendengarkan dengan mengedepankan pikiran yang terbuka dan berusaha memahami setiap makna dari pesan yang disampaikan, sehingga tidak melakukan penilaian sebelum mendengar sepenuhnya. Nah, jadi selaku ini teman-teman ya, selaku pendengar yang baik gitu ya, kita tuh harus memposisikan diri kita netral gitu ya. Contoh misalkan ya, ini juga jadi apa ya, jadi trik yang selama ini saya lakukan gitu ya. Misalkan ada nih kawannya kalian datang lagi berantem sama pasangannya, pengen berpisah gitu. Nah, kita nggak boleh jadi kompor teman-teman gitu ya, nggak boleh jadi kompor gitu, wah iya putusin aja atau ceraiin aja, nggak boleh teman-teman. Karena kan kita nggak tahu gitu ya kebutuhan yang sebenarnya yang dia butuhkan tuh apa. Kadang orang tuh gitu ya teman-teman, curhat tuh ya pengen curhat aja, nggak butuh solusi, kadang itu. Terus kadang dua, curhat tuh butuh peneguhan gitu ya, butuh didukung opininya dia. Nah, kalau untuk tipe mendengarkan tanpa menilai ini, yang harus kita lakukan adalah netral. Oh gitu ya, gitu ya. Kalau misalkan seperti itu, nah nanti teman-teman kasih pandangan gitu ya. Contoh misalkan ada kawan kalian yang berhubungan pranikah gitu ya, berhubungan seksual pranikah, terus perempuannya hamil di luar nikah. Wah, kita kan pengennya berekspresi dan langsung ngejudge ya, misalkan halal, haram, benar atau salah. Tapi untuk tipe yang seperti ini gitu ya, mendengarkan tanpa menilai, teman-temannya harus netral gitu ya. Yang harus teman-teman lakukan adalah ngasih pandangan gitu ya, ngasih pilihan lah gitu ya. Jadi kalau kamu misalkan mau ngambil keputusan ini, konsekuensinya adalah A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau kamu mau ngambil konsekuensi yang kayak gini, konsekuensinya adalah A, B, C, D, F, G gitu. Nah, terserah, dibalikin lagi ke kamu gitu, karena kamu yang paling tahu apa yang terbaik bagi kamu. Contohnya seperti itu gitu ya. Dan yang terakhir adalah mendengarkan secara mendalam. Adalah seseorang harus peka dengan berbagai tingkat makna. Jangan ragu bertanya jika ada keraguan. Nah, kalau misalkan kita bingung gitu ya terhadap curhatan yang teman kita lontarkan, jangan ragu untuk bertanya, oh iya tadi tuh maksudnya apa ya gitu, aku takutnya miskom gitu ya, atau salah persepsi gitu. Nah, yang terakhir teman-teman gitu ya, tantangan dan solusi mendengarkan secara aktif. Yang pertama adalah kita memiliki keterbatasan secara fisik atau fisiologis, karena otak kita tuh biasanya bisa konsentrasi di 20 menit pertama aja. Setelah 20 menit pertama kita biasanya harus di break dulu gitu ya, untuk bisa konsentrasi kembali. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, latar belakang informasi yang masih kurang memadai. Contohnya saya kan misalkan dosen gitu ya di Fakultas Ilmu Komunikasi. Suami saya tuh
kerjanya di perbankan dengan aktivitas ngitung-ngitung yang rumit gitu ya. Kalau dia curhat gitu ya tentang berbagai program yang ada di kantornya, biasanya saya searching dulu gitu ya, itu tuh maksudnya apa, biar ketika dia cerita nyambung gitu. Selanjutnya adalah sikap terhadap pembicara, yaitu harus netral dan jangan berpihak. Dan yang terakhir adalah mendengar apa yang diharapkan, harus mendengar secara utuh. Nah maksudnya tuh mindfulness teman-teman, kita hadirkan hati dan jiwa dan pikiran kita untuk teman yang sedang curhat atau lawan bicara kita. Ya, sekian teman-teman, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. Udah 25 menit. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa ketik hadir di kolom komentar untuk bukti kehadiran. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.